Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, ikhwatal a'izzah, rahimani rahimakumullah. Kita sampai kepada pembahasan mubtilatis shaum, hal-hal yang membatalkan daripada puasa di bulan suci Ramadan. Sebelum itu kita bahas kemarin tentang hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa di bulan suci Ramadan, baik di dalam puasa sunnah ataupun puasa yang wajib. Masuk dalam mubtilatus shaum wa hiya qisman, dibagi menjadi dua bagian. Di yang pertama, qismun yubtilu thawabas shaum la shauma nafsah, adalah puasa atau pembagian yang membatalkan pahala puasa namun tidak membatalkan puasa tersebut. Fala yajibu alaihi al-qadha, tidak wajib baginya untuk mengqadha puasa tersebut. Wa tusammal muhbitat, yang disebut dengan muhbitat. Di muhbitat ini sebenarnya masuk dua kriteria, yakni termasuk dalam dosa-dosa besar. Yang kedua, termasuk dalam hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Ismul awal muhbitat wa hiya ma tubtilu thawabus shaum, yaitu yang membatalkan pahala puasa. Qala sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam beliau bersabda, kam min sha'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya melainkan hanya haus dan lapar. Kenapa? Karena dia mengerjakan hal-hal yang disebut dengan muhbitat, penghapus pahala puasa. Apa saja? Yang pertama adalah al-ghibatu. Ini ghibah. Ghibah ini apa? Harus kita pahami nih, karena penghapus pahala puasa. Dan termasuk kabair, dosa besar. Al-ghibah hiya dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta sadiqan. Adalah engkau membicarakan tentang hal yang tidak disukai saudaramu walau kunta sadiqan, walaupun kamu benar. Ini ghibah ini walaupun benar, ghibah namanya. Kalau tidak benar, fitnah namanya. Illa fi ba'dil umur, kecuali dalam beberapa urusan lil maslahat yang dijelaskan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, beberapa ghibah atau yang dianggap masyarakat awam sebagai ghibah, tapi dia tidak termasuk di dalam ghibah. Misalnya tujuan membicarakannya agar orang lain ini waspada. Nah, jangan lewat jalan fulan. Itu di jalan tersebut ada begal yang sudah nunggu. Cirinya begini, pakaiannya begini, warnanya begini. Nah, ini kelihatannya membicarakan orang lain. Tapi karena lil maslahah, untuk kemaslahatan, untuk menjauhi daripada kemudaratan, ini tidak termasuk dalam ghibah yang dimaksud. Nah, atau kedua orang tua yang membicarakan anaknya. Nah, ini anak kita sedang lakukan ini, bagaimana solusinya? Atau aparat penegak hukum yang membicarakan tentang masyarakatnya. Ini tidak menjadi mutlak, tapi dalam beberapa hal yang tidak ada kemaslahatannya ataupun tidak niat untuk memberikan maslahat ataupun kemusyawaratan, ghibah yang seperti ini diharamkan. Dzikruka akhakal muslim bima yakrahu, adalah engkau membicarakan kekurangan seorang muslim bima yakrahu, terhadap hal yang dia tidak sukai,
walau kunta shadiqan, walaupun kamu benar. Ya. Kecuali kita untuk datang membicarakan untuk memberikan solusi ataupun kemaslahatan. Nah, ketika orang bicara seperti ini di bulan suci Ramadan, maka dia masuk dalam melakukan hal yang disebut dengan muhbitat, penghapus pahala puasa. Asalnya yang kedua, an-namimatu. An-namimah ini apa? Atau bahasa kita orang Indonesia ini mengadu domba. Wahia naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Naqlul kalam, memindahkan ucapan yang satu ke tempat yang lain, biqasdi iqa'il fitnah, dengan tujuan untuk menyebarkan fitnah. Hadin namimah. Nah, jadi bicara ke sini begini, bicara ke sini begini. Ketika dilakukan bil khusus di bulan suci Ramadan, maka dia terkena dengan muhbitat. Masuk dalam umum hadis, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya melainkan hanya haus dan lapar saja. Ya. Jadi nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia namimah, naklul kalam, memindahkan ucapan biqasdi iqa'il fitnah, dengan tujuan untuk membuat perpecahan. Nah, ketika hal ini terjadi, bil khusus di bulan suci Ramadan, dia melaksanakan dua hal. Yang satu al-kabair, dosa besar. Dan ini adalah dzambun minadz dzunub, dosa daripada dosa-dosa yang ada yang tidak diridai Allah. Yang kedua, dia menghapuskan pahala puasanya. Kemudian yang ketiga, al-kadzibu, atau berdusta. Apa yang disebut dengan dusta dalam bahasa Arab? Huwal ikhbaru bighairil waqi', memberitakan sesuatu yang tidak benar, itu bohong namanya. Walaupun sedang bercanda. Habis dari mana Ustaz? Oh, habis dari Sidratul Muntaha. Ini kan enggak ada untungnya bohong kayak begini. Habis dari mana? Anda baru pulang dari Mekah. Berapa lama? Baru setengah jam yang lalu. Tidak ada manfaatnya. Hadal kadzib. Wa huwa al-ikhbar bighairi waqi', memberitakan sesuatu yang tidak terjadi. Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat, kafa bil mar'i, secukuplah seseorang itu disebut pendusta kalau seseorang itu yuhadditsu bi kulli ma sami', setiap mendengar sampaikan sama orang. Tiap dengar apa-apa sampaikan. Tiap dengar apa-apa disampaikan. Belum tentu kejadian sesuai dengan faktanya. Ketika ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan, maka dia masuk dalam muhbitat. Hanya mendapatkan haus dan laparnya saja. Udah haus, udah lapar, udah nahan nggak ngopi seharian, Masya Allah. Tapi masuk muhbitat. Masuk juga dalam umum hadis tadi, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya melainkan hanya haus dan dahaga saja. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada hal yang diharamkan tersebut. Ini al-ghaibah. Kemudian an-namimatu, al-kadzib. Jadi al-kadzib ini dusta. Huwal ikhbar bighairi waqi'. Kemudian yang keempat, an-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bisyahwatin. Nah, ini apa ini Ustaz? Melihat sesuatu yang diharamkan. Ini apa? Kondisi yang wajib kita sangat ekstra hati-hati, terutama di bulan suci Ramadan. Jangan awalnya nggak sengaja, tapi yang kedua sengaja dipantengin gitu. Nah, ini kasihan, sudahlah dia berdosa, menghapus daripada pahala puasanya. Pada Allah Subhanahu wa taala tegas jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman untuk ghaddal basar, menundukkan pandangannya. Bahkan dalam riwayat disebutkan apa?
Man ghadda basarahu, barang siapa yang mampu menundukkan pandangannya daripada hal yang haram, Allah akan karuniakan manisnya iman, halawatul iman. Akan dikaruniakan Allah manisnya keimanan bagi orang yang mampu menundukkan pandangan daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan dimanapun kita, di negeri manapun kita, kesucian bulan Ramadan adalah kesucian yang wajib kita sebagai seorang mukmin untuk menjaganya. Maka ini juga kalau sampai dilakukan, sampai dilaksanakan, capek. Cuma dapat haus dan lapar saja, mata nggak kejaga, semua dilihat. Sengaja, nggak disengaja, bahkan sengaja ditonton di bulan Ramadan. Nah, ini yang seperti ini masuk dalam muhbitat, hapus pahala puasanya. Juga masuk dalam umum hadis, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. La haula wala quwwata illa billah. An-nadharu lima yahrum aw lima yahillu bi syahwatin, atau dengan yang halal seperti istri kita, tapi ngelihatnya dengan syahwat. Nah, ini juga hati-hati di bulan Ramadan. Sama bapak-bapak ini, bulan Ramadan ini, kalau zaman Rasulullah dan para sahabat, dia banyak melaksanakan i'tikaf di masjid. Baik i'tikaf di siang hari ataupun di malam harinya. Nah, untuk menjaga supaya tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang dan merusak daripada kesucian bulan suci Ramadan. Jadi yang halal pun kalau dengan syahwat, ayataladzat bin nadhar. Ini juga sebagian ulama mengharamkan, sebagian mengatakan apa? Makruh hukumnya. Dan yang kelima, al-yaminul kadhibah, ay haliful kadhib. Sumpah palsu di bulan Ramadan, ini juga menghapus pahala puasa. Kita wallahi, tallahi, billah. Padahal ini dusta. Ini masuk kabair, dosa besar. Jadi kalau dilakukan di bulan Ramadan, masuk dalam muhbitat. Ini kita jaga puasa kita, jangan kita rusak di bulan Ramadan dengan bersumpah palsu. Wallahi, tallahi, billahi. Di Ramadan, di bulan Ramadan. Maka apa? Dengan dustanya kita bersumpah atas nama Allah di bulan suci Ramadan, tidak hanya kita melakukan dosa, tapi kita melakukan apa? Membuat terhapusnya pahala puasa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bagi hamba-hambanya. Al-yaminul kadhibah ay al-halfu kadhib. Wallahi fa'altu kadza. Wallahi fa'altu kadza. Tallahi billahi. Hada la yanfa. La yajuz. Haram. Nah, ini kalau sampai dilakukan, maka apa? Kualitas puasa seseorang dengan banyaknya bersumpah palsu, tidak hanya dia melakukan dosa besar, tapi dia telah masuk dalam muhbitat, perbuatan yang menghapus daripada pahala puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, qaulaz zur wal fuhsyu wal amalu bih, ucapan yang kotor ya, dijaga di bulan suci Ramadan. Dan amalan-amalan yang keji. Wa fil hadits man lam yada' qaulaz zur wal amal bih falaysa lahu lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak mampu menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya dari perbuatan yang keji dan kotor, maka tidak ada kewajiban bagi Allah untuk memberikan pahala di dalam puasanya. Artinya tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala karena usahanya yang tidak makan dan minum, ini apa? Tidak ada manfaatnya. Maka di bulan suci Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita untuk ihtimam bil awqat, menggunakan waktu sebaik-baiknya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seseorang, artinya tanda kesempurnaan, artinya bagian
Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Artinya apa? Seorang mukmin yang sempurna di dalam keislamannya, dia akan berpikir apakah ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya ini mendatangkan manfaat atau tidak. Ketika dia lihat tidak ada manfaatnya, bil khusus di bulan suci Ramadan yang hanya akan mendatangkan kerugian, dia tinggalkan. Ini tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka bulan Ramadan kita sibukkan dengan tilawah. Nah, sibukkan dengan bersalawat ke atas Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan sibukkan dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Di bulan Ramadan disibukkan dengan membaca daripada Siratun Nabawiyah, membaca daripada kisah para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Sehingga apa? Dia akan berpikir setiap ucapannya, perbuatannya, waktunya tidak akan hilang begitu saja dengan perbuatan yang sia-sia. Artinya sangat bakhil terhadap waktu. Pelit. Kenapa pelit pada waktu? Karena dia tahu waktu yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Dan semua akan dihisab. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan hisab. Ini yang keenam, qaul zur wal fuhsyu wal amalu bih. Nah, jadi hal-hal yang ucapan yang keji dan kotor dan perbuatan yang kotor ini menyebabkan apa? Masuk dalam muhbitat. Jadi penghapus pahala puasa. Juga masuk dalam umum hadis. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Kenapa? Semua dikerjakan. Ya, melihat hal yang diharamkan, ghibah, namimah, al-kidhib. Nah, ini semua ini masuk dalam umum muhbitat. Nah, ini yang disebut banyak puasanya orang awam, dia berpuasa. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak mendapatkan pahala puasa. Hanya mengikuti kebiasaan untuk tidak makan dan minum. Wail, celaka. Yang kita harapkan apa? Puasa kita bukan hanya sekedar puasa di hadapan manusia, tapi puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah besok kita lanjutkan dalam mufattirat, hal-hal yang membatalkan asli puasa, di ada 8. Allah Subhanahu wa taala terima mudah-mudahan ibadah puasa kita, persiapan untuk istiadat untuk iftar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.